Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Terima kasih. Jadi saudara, kalau sekarang kita akan belajar dengan tema yang menggelitik syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ternyata ada maksud Tuhan untuk kita boleh mempelajari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, saudara, memang ada ya, percaya Tuhan Yesus itu gratis. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, kenapa? Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, kita baca ayat yang pertama, Filipi 2 ayat 12. Mari kita simak firman-Nya. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ini syarat dan ketentuan yang pertama, senantiasa taat. Nah, setelah taat ada apa? Kita lihat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, keselamatan kita semua dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, sifat dasar manusia itu pemberontak, sombong, tukang tipu. Maaf saya berkata ini. Nah, jemaat Filipi diingatkan, kalau toh aku sebagai gembalamu tidak ada di antara kamu, tetaplah kamu untuk taat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tahu-tahu maksud ini? Maksudnya supaya kita tidak pura-pura. Nggak ada hamba Tuhan, nggak ada yang melihat, ya tetap. Nah, sebagai contoh, ternyata masih ada nggak sedikit di antara kita ya yang nggak bisa beribadah secara online. Ya, mereka berkata, kok nggak enak ya, nggak bisa ini. Rasanya kok nggak hambar, rasanya cea, karena nggak dengar rame-rame, nggak dengar alat musik, nggak bisa ketemu yang lain. Maaf ya, sebenarnya alasan utama beberapa di antara kita tidak bisa nyaman ibadah secara online, hanya melihat diri sendiri saja. Maaf, alasan terbesarnya karena nggak ada yang lihat kita. Karena kalau di gereja gedung rame-rame kan, waduh, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kelihatannya itu kan, wah, orang bisa ngelihat, rasanya kita lebih afdol. Maaf kalau saya berkata ini. Nah, inilah syarat dan ketentuan. Ya, apa terjemahan yang lain? Ya, terjemahan yang lain. AYT. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat. Selalu. Ini syarat ketentuan yang pertama. Selalu taat. Oke? Bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat. PS. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu atau keselamatanmu, itu kata yang betul, menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat firman ini, Tuhan itu ingin melihat ketaatan kita walaupun sedang tidak dilihat orang. TSI. Karena itu saudara-saudari yang saya kasih,
Sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Nah, saudara, disinilah kita melihat bagaimana ketaatan kita, syarat dan ketentuan. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita yang pernah baca kisah nyata di Perancis. Saya nggak tahu kejadiannya tahun berapa, dan waktu itu viral di sosial media. Ada seorang mahasiswi dari negara Asia mendapat beasiswa di Perancis. Nah, karena dia dapat beasiswa, maka uang itu pas-pasan untuk dia hidup, walaupun kuliah semua sudah dibayar oleh yang memberi beasiswa. Nah, karena dia nggak punya kendaraan pribadi, maka dia naik kendaraan umum. Nah, kalau di Prancis itu Paris ada metro, itu ya kalau di Jakarta MRT, Singapura juga kereta bawah tanah itu. Nah, awal-awal dia kuliah di sana, hampir nggak pernah ada yang periksa tiket ya. Tiketnya MRT itu, metro itu hampir nggak ada. Suatu hari uangnya pas-pasan. Dia mikir, kalau aku beli tiket maka uang makanku akan kurang. Nah, toh sudah berapa kali nggak ada pemeriksaan. Nah, dia masuk lompat lewat pintu yang harusnya bisa dibuka kalau ada tiketnya. Sekali, 2 kali dia melakukan itu dan aman. Saudara, dalam kesaksiannya sampai dia lulus ya, waktu wisuda. Nah, dia ingat itu nggak sampai 10 kali dia melakukan itu, nggak sampai. Catat, itu bertahun-tahun loh, tidak sampai 10 kali, mungkin cuma 5 kali. Tapi ketika dia mau diwisuda, ternyata harus dibatalkan. Bayangkan, sudah mau diwisuda, dia protes, kenapa? Nah, ternyata beberapa kali dia melompati pintu untuk masuk ke metro atau MRT itu ada CCTV, ada kamera. Dia syok. Saudara, dia protes. Ya udah, saya bayar kesalahan saya, hitung berapa kali saya lompat, saya nggak bayar, saya mau bayar. Tapi pihak pemberi beasiswa dengan berkata, itu yang mengagetkan, maaf, beasiswa kami tidak bisa kami berikan dengan seorang yang punya karakter seperti saudara. Habis. Akhirnya dia harus kembali ke negaranya tanpa membawa gelar, hanya karena ada syarat dan ketentuan yang dia langgar. Dan cuma sepele, memang dia bayar tiket metro itu kalau dibandingkan gak mahal. Tapi ini yang harus terjadi bagi mahasiswa. Penyesalannya nggak bisa ditebus. Sedih bukan? Ada masukan bagus, obedience, itu bahasa Inggris artinya ketaatan. There is no word of obedience. Tidak ada kata tentang ketaatan without the word of die. Nah, obedience, there is no word of obedience without the word of die, mati. And there is no word of die without I. Nah, dalam bahasa Inggris, saya bacakan ya. Obedient, ketaatan, itu ada di tengah-tengahnya 3 huruf, D-I-E. Nah, D-I-E ini artinya mati. Jadi, tidak ada ketaatan kalau orang itu nggak mau mati. Nah, mati apanya? Dalam huruf D-I-E itu ada huruf I. Nah, I dalam bahasa Inggris itu I. I itu aku. Saudara, hanya bahasa Inggris yang menuliskan kata aku, I, huruf I, itu selalu huruf besar. Nah, sejarahnya saya tidak tahu, tapi artinya tahu. Apa itu? Ternyata namanya si aku, I, itu adalah kesombongan. Harus ditulis dengan huruf besar.
Wih, ini kalimat yang bagus. Terima kasih lagi sekali. Jadi, obedient, there is no word of obedience without the word of die. Nah, and there is no word of die without I. Keren ya? Jadi kalau saudara dan saya ingin taat, maka si aku, ego kita harus kita matikan. Wah, terima kasih. Ini pertama kali saya dapat kalimat ini. Nah, inilah syarat dan ketentuan yang berlaku tahun 2005, kira-kira awal Desember. Saudara, awal Desember kami pelayanan. Nah, ini ada anak saya juga, Adon, yang ikut, ya beberapa dari UX juga waktu itu. Nah, kami diundang ke satu gereja Indonesia di New Jersey. Nah, tiba-tiba pas kami tiba di gereja itu kok rame. Wih, ternyata ada FBI. Wah, kenapa ini? Nah, akhirnya ibadah ditunda sampai lebih dari 3 jam karena ada urusan. Ya mau nggak mau ya kami juga tanya kepada gembalanya, ada masalah apa? Nah, ini loh syarat dan ketentuan yang dilanggar. Ada keluarga Indonesia 18 tahun yang lalu, mereka tiba di Amerika. 3 orang suami istri dengan anak pertama bayi perempuan belum berumur setahun. Nah, mereka berjuang. Akhirnya mereka dapat izin tinggal setelah 17 tahun menunggu. Wah, senang sekali. Belum setahun mereka menikmati status legal mereka tinggal di Amerika. Masalah terjadi. Nah, pagi itu sekeluarga itu ditangkap oleh polisi negara ya, federal. Ada apa? Nah, anak perempuan yang dibawa waktu masih umur belum setahun, tahun itu sudah umur awal 18. Nah, di Amerika ada hukum, anak yang sudah berumur 18 tahun, laki perempuan, itu punya hak untuk keluar dari rumah, dianggap dewasa, dan papa mama tidak boleh mengatur mereka. Ini satu hukum yang mengerikan di negara barat. Oke? Nah, berapa tahun yang lalu anak perempuan ini punya pacar. Saya nggak tahu pacarnya orang Amerika, orang Asia, nggak tahu. Tapi pacarnya ini warga negara Amerika. Nah, karena papa mama si anak ini, perempuan ini masih pakai cara Indonesia. Jadi buat cowoknya, pacarnya ini, papa mama itu ribet bener. Kita ini hidup di zaman modern. Kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh keluar malam. Masih pakai peraturan Asia. Nah, setelah umur 18, cowoknya ini ngajari, kamu punya hak loh untuk keluar dari rumah. Ditunjukkan hak ya, bahwa anak umur 18 tahun, kalau sampai orang tua mengekang, orang tua begini, itu bisa dituntut di pengadilan. Nah, cewek ini diajari untuk melawan orang tuanya. Tapi tetap orang tuanya bersikeras. Tidak. Walaupun aku tahu hukum itu. Apalagi lihat model cowok ini nggak benar. Oke? Nggak bisa juga. Akhirnya setan masuk ke pikiran cowok. Oh, aku punya cara. Apa itu? Nah, namanya anak perempuan ingin bebas juga. Apa itu? Kamu lapor ke polisi bahwa waktu kamu mandi diintip papamu. Weh, di Amerika kalau ada seorang bapak, walaupun bapak kandung, lalu dapat laporan ngintip anaknya mandi, itu namanya pelecehan, child abuse. Hukumnya berat buat Amerika, saudara. Anak-anak ini bolos. Ya nurut aja dia jadi cowoknya. Sampai 3 kali laporan masuk. Pagi itu FBI nangkap bapaknya. Ketika anak ini tahu bapaknya ditangkap, dia ngaku, aku bohong, aku disuruh pacarku. Wih, begitu FBI mendengar itu, anak ini karena seumur 18 tahun dianggap dewasa, dia kena hukuman juga karena kamu bersaksi palsu. Ngeri, saudara. Ringkas cerita, nggak tahu bagaimana berapa waktu kemudian hak legal mereka dicabut oleh pemerintah Amerika dan mereka dipulangkan ke Indonesia karena syarat dan ketentuan dilanggar. Saudara, lagi sekali, keselamatan itu gratis, tapi menjadi murid Yesus ada harga. Harganya nggak mahal, nurut, taat. Untuk kita bisa menikmati, maka itu setan kembali menyelewengkan gereja. Maaf,
jangan marah kepada saya, tapi saya mau tunjukkan. Ada doktrin hyper grace. Grace, anugerah yang hyper, yang tinggi sekali. Nah, itu berbahaya. Hyper grace itu sepertinya meniadakan syarat dan ketentuan. Lihat aja ayat 12 ini. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi nggak boleh sembarangan, mentang-mentang kita sudah jadi anak Tuhan, lalu kita seenaknya. Jadi hati-hati saudara, tetap ada syarat dan ketentuan yang kita harus pegang. Ya, saudara sekalian yang saya kasih, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Menaati Tuhan dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Nah, saudara, ini syarat dan ketentuan yang harus kita pegang. Saudara, nah, ada komen dari anak saya di Kelapa Gading. Ketika gereja selalu mengkhotbahkan hal yang enak didengar, sama saja mengajarkan doktrin hyper grace secara tidak langsung. Betul, maka itu hati-hati. Nah, saya nggak mau berdebat ya. Kalau ada di antara kita yang sekarang sedang belajar, tapi ada di antara kita yang sudah terpengaruh dengan pelajaran hyper grace, hari ini rendahkan hati, pelajari firman dengan betul. Hati-hati, pelajaran hyper grace itu berbahaya. Keselamatannya sendiri itu kekal, keselamatannya loh. Tapi yang terima, oke, saya beri ilustrasi. Saudara, di dalam dunia perhiasan ada istilah diamond is forever. Berlian itu kekal. Ya, lagi sekali, diamond is forever. Berlian itu kekal. Betul. Nah, saudara dan saya kalau diberi hadiah berlian, aduh senang sekali. Tapi pertanyaannya, berlian yang forever itu, kekal itu, bisa nggak sengaja kita nyimpan nggak betul, hilang? Tolong jawab. Bisa. Nah, yang hilang itu, keselamatan itu, barang itu hilang karena kita nggak jaga dengan baik. Nah, dari pembahasan hari ini, syarat dan ketentuan kita tidak kerjakan dengan betul. Dari Pontianak ada komen, kasih karunia dan kebenaran harus seimbang. Betul. Dari seorang dosen teologi dari Tawangmangu, penundukan diri kepada Tuhan Yesus di setiap hari dalam segala aspek hidup kita, maka pilihan tersebut merupakan wujud dari komitmen untuk mengikuti syarat dan ketentuan menjadi muridnya. Setuju? Saya ulangi lagi. Penundukan diri kepada Tuhan Yesus di setiap hari dalam segala aspek hidup kita, maka pilihan tersebut merupakan wujud dari komitmen untuk mengikuti syarat dan ketentuan menjadi muridnya. Betul. Ada komen lagi tambahan. Makasih dari Nabire. Taat itu 100%. Kurang 1% aja namanya tetap tidak taat. Betul. Nah, ini syarat dan ketentuannya. Oke? Oh, ada yang komen di Zoom. Ajaran hyper grace mengurangi banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Jemaat yang menerima ajaran hyper grace sadar nggak sadar dituntun untuk tidak perlu mengerjakan keselamatan. Betul. Oke, kita lanjut. Lagi sekali, saya nggak ingin berdebat. Seandainya ada di antara kita yang sedang belajar bersama saat ini, sedang dipengaruhi oleh pelajaran itu, ya saudara nggak usah berdebat. Tapi rendahkan hati, ayo berpikir baik sebelum hilang. Yeskiel 18. Agak panjang pembacaan ini. Yeskiel 18 mulai ayat 20. Ya, dari Palu, taat itu mutlak, betul, nggak bisa ditawar. Nurut, taat, obedient. Jangan lupa ada kata die. Siapa yang harus mati? Mulai ayat 20. Yeskiel 18 mulai 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang berbuat dosa. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Artinya ke surga atau ke neraka itu nggak bisa bareng-bareng atau nunut, bahasa Jawa, numpang, nggak bisa. Itu pribadi masing-masing kita. Oke?
Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, aplikasi ketaatan itu realitanya pada kehidupan nyata. Jadi mimbar kita adalah apa yang kita tekuni. Betul. Jadi bukan kepura-puraan. Oke, ayat jiwa yang berdosa lah yang akan mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Demikian juga ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kebenaran dari orang benar akan ditanggungkan ke atasnya sendiri, dan kejahatan orang jahat akan ditanggungkan ke atasnya sendiri. PS, orang yang baik akan mendapat ganjaran yang baik karena perbuatannya yang baik, dan orang yang jahat akan menderita akibat dari kejahatannya. Oke, FYI saya akan baca. Orang benar akan menerima ganjaran atas kebenarannya, dan orang jahat akan menerima ganjaran atas kejahatannya. Jadi jelas bukan? Nah, oke, ayat 21. Lihat firman ini ya. Tetapi jikalau orang fasik, ya, orang fasik itu orang jahat. Fasik itu dari bahasa Arab, saudara. Kalau di Indonesia kan fasik itu artinya buah yang gugur sebelum masak. Itu fasik. Jadi arti hidupnya nggak berguna. Karena belum masak, nggak bisa dimakan, nggak berguna untuk orang lain. Saya ulangi. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, ini orang jahat bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ya, BS. Bila seorang yang jahat tidak berbuat dosa lagi dan mulai mentaati hukum-hukumku serta melakukan perbuatan yang baik dan benar, ia tidak akan mati. Puji Tuhan untuk itu FYI-nya. Tetapi bila orang jahat itu bertobat dan meninggalkan segala dosanya dan mau menaati segala ketetapanku serta melakukan perbuatan yang adil dan benar, maka ia pasti hidup dan tidak akan dibinasakan. Cara ini yang kita harus mengerti. Saya baca ada tambahan komen. Ajaran Hyper Grace atau dikenal sebagai kasih karunia. Dalam pemahaman Hyper Grace, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan tidak perlu mohon ampun pada Tuhan. Ajaran ini bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua orang berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang kepada hadirat Tuhan, kita harus mengaku dosa kita supaya kita layak di hadapannya. Oke ya, ayat 22 ya. Ini orang berdosa, orang jahat bertobat, maka nggak akan dihukum, dapat hidup. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Terima kasih Bapa di surga, sejahat apa, sekotor apa hidup kami, kalau kami mengaku bertobat, mengaku dosa dan bertobat, kami dibersihkan. Papa nggak ingat-ingat lagi segala kejahatan kami. Ya, saya ulangi. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ya, ayat semua pelanggarannya yang telah ia lakukan tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia karena kebenaran yang telah dia lakukan, dan dia itu hidup. Oke, dari Siantar, dosa orang tua atau kutuk orang tua tidak turun kepada anaknya. Ya, apabila anak itu tinggal dalam kebenaran. FYI, segala dosanya yang lama tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, dan ia akan hidup karena melakukan yang benar. Ayat 23. Nah, sekarang ini tentang orang yang sudah selamat, orang yang benar. Oke, Hyper Grace mengajarkan dosa kita dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni. Ya, terang ngaco. Secara hukum betul kalau kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, ya nggak. Lihat ini ya. Lihat ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah aku berkenan kepada pertobatannya supaya hidup? Ini hati Bapa kita. Ayat, apakah aku senang pada kematian orang fasik? Firman Yahweh Tuhan. Bukannya aku senang supaya dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan hidup. Ayat 24. Ya, ayat 24. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, luar biasa. Nah, ini sekarang untuk yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan. Baca baik-baik ayat 24 Yeskiel 18. Jikalau orang benar berbalik
dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ya, melakukan kecurangan, ngeri sekali. Seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Ini pertanyaan Tuhan. Kalau orang itu benar, sudah diampuni, sudah diselamatkan, tetapi syarat dan ketentuan tidak dilakukan, ditanya, apakah ia akan hidup? Jawabannya, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena segala dosa yang dilakukannya. Ayat. Akan tetapi ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan ketidakadilan serta melakukan kejijikan seperti yang dilakukan orang fasik, akankah dia hidup? Semua perbuatannya yang benar yang telah dia lakukan tidak akan diingat karena ketidaksetiaan yang telah dia lakukan dan karena dosa yang dia telah lakukan, dia akan mati. Wih, luar biasa. Jadi saudara, Tuhan gak bisa dipermainkan. BIS ayat 24. Tetapi kalau seorang yang baik tidak berbuat baik lagi, malahan mulai melakukan kejahatan dan segala perbuatan menjijikkan yang biasanya dilakukan oleh orang jahat, apakah ia akan tetap hidup? Tidak. Dari perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak satu pun diingat lagi. Ia akan mati karena berbuat dosa dan tidak setia kepadaku. Ayat 25. Jadi kita nggak bisa mempermainkan Tuhan dalam hidup ini, ya. Tetapi kamu berkata, nah ini orang Israel masih ngotot. Seperti kita juga seringkali ngotot, masih mau berargumen, mau coba-coba memaksa Tuhan menyetujui pendapat kita. Lihat ini ayat 25 ya, Yeskiel 18. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Wih, berani lagi marah kepada Tuhan. Lalu Papa menjawab, dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ayat. Namun kamu berkata, jalan Yahweh tidak adil. Sekarang dengarkanlah, hai keturunan Israel. Tidak adilkah jalanku? Bukankah jalan-jalanmu yang tidak adil? Ya, itu dia. Jadi jangan nyalakan Tuhan. Aduh, saudara BS, barangkali ada yang berkata begini, tindakan Yahweh keliru. Enak sekali nyalakan Tuhan. Dengarlah ya orang Israel, kelirukah tindakanku? Kamulah yang keliru. Wih, ini mengerikan sekali. Ya, puji Tuhan. Kalau kita siap belajar untuk mengerti hati Tuhan. Ayat 26, Yeskiel 18. Tuhan tolong kami untuk kami punya sikap hati yang benar. Ayat 26. Oke, saya baca di Alkitab saya ayat 26. Saya baca ya ayat 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, orang benar ini saudara, maka ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, ayat 27, sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya, ya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Oke, ayat sekali lagi ayat 27 ya. Jika orang fasik berbalik dari kejahatan yang ia telah lakukan, lalu melakukan apa yang adil dan benar, dia akan menyelamatkan hidupnya. Saudara, jelas sekali kalau kita baca ini BIS. Tetapi bila orang yang jahat tidak berbuat dosa lagi, melainkan mulai melakukan perbuatan yang benar dan baik, nyawanya akan selamat. Puji Tuhan. Ayat 28. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Karena dia sadar dan berbalik dari semua pelanggaran yang telah ia lakukan. Dia pasti akan hidup. Dia tidak akan mati. BS.
ia sudah menyadari segala perbuatannya, lalu berhenti berbuat dosa. Dengan begitu, ia tidak akan mati, melainkan tetap hidup. Nah, ini jawaban yang Tuhan beri. Sebentar ada yang tanya, jadi pengampunan buat orang benar adakah Papi? Loh, semua kalau kita bertobat masih ada pengampunan. Asal bertobat loh ya. Orang benar nggak bisa dikatakan salah kalau dia tetap benar. Nah, orang benar yang berbuat salah itu namanya orang berdosa. Jadi bukan orang benar lagi. Ayat 29. Jadi kalau orang benar berbuat dosa bukan orang benar lagi, orang berdosa. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? PS. Dan kamu, hai orang-orang Israel, kamu katakan bahwa tindakan Yahweh itu keliru. Kelirukah tindakanku, hai Israel? Tidak, kamulah yang keliru. Nah, inilah firman Tuhan yang kita harus perhatikan, saudara. Jadi Tuhan minta syarat dan ketentuan di hidup kita harus kita lakukan, ya. Jadi Tuhan itu nggak kenal suap, Tuhan nggak kenal orang yang bisa menyuap Tuhan dengan doanya, ya, dengan semua kebaikannya, nggak bisa. Nah, oke. Ada yang tanya lagi, apalagi kalau doa kita tidak dijawab. Tuhan, kita nyalakan Tuhan, bahkan mengajarkan Tuhan, seharusnya begini dan begitu, Tuhan ampuni kami, ya. Jadi dalam hidup kita inilah syarat dan ketentuan. Oke, lanjut. Apa syarat ketentuan kita sebagai murid Yesus? Lukas 14. Ada 3 syarat dan ketentuan sebagai murid Yesus untuk kita kerjakan. Dan kalau syarat ketentuan ini tidak kita lakukan, maka kita ya nggak dapat apa-apa, nggak layak jadi muridnya. Lukas 14. Pertama ayat 26. Lukas 14 ayat yang ke-26. Ya. Ini syarat pertama dari 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan kalimat terakhir. Tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kata membenci jangan diterjemahkan benci lalu nggak suka. Bukan. Kata membenci di sini artinya lebih mengutamakan Tuhan daripada anggota keluarganya. Nah, ayat ini bisa dipahami dengan cara sistem militer. Oke, saya baca dulu FIA. Ya, FIA. Setiap orang yang ingin menjadi pengikutku, nah ini FIA-nya lebih jelas ya. Setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, terjemahan FIA lebih mudah dimengerti. Bukan membenci, tapi tidak lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi keluarga. Nah, dalam sistem militer, gampang kita mengerti. Semua prajurit begitu diperintah oleh komandan, hanya ada 2 kata, siap, laksanakan. Nggak boleh setelah berkata siap, laksanakan, lalu berkata maaf, istri melahirkan, saya harus jenguk dulu, atau maaf, ayah meninggal, saya harus menguburkan dulu. Nggak bisa. Kalau prajurit dapat perintah komandan, maka yang lain harus disisihkan. Maka itu dalam 2 Timotius 2, Paulus menulis sebagai contoh murid Yesus, seperti seorang prajurit kalau berjuang, ya, tidak boleh memikirkan kepentingan pribadinya dan keluarganya, harus mengutamakan kepentingan komandannya. Nah, ini syarat yang pertama. Lanjut ayat 27. Ini syarat ketentuan yang kedua di Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya. Salib kita loh, bukan salib Yesus. Aduh, nggak sanggup. Kita semua nggak akan sanggup untuk memikul salib Tuhan Yesus. Salib kita. Dan mengikut aku. Tegas. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ini dia, saudara. Kita harus berubah dalam hidup. Ya, terjemahan yang lain.
ayat 27. Siapapun yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak bisa menjadi muridku. TSI, kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini sampai mati pun, bahkan mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Terjemahan TSI keren ya. Saya baca lagi ya. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. FAYH, dan tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, ini syarat dan ketentuan kedua di Lukas 14. Sampai mati pun tetap mengikut Yesus, bahkan sampai mati disalib pun saya tidak akan mundur. Mudah-mudahan nggak ada seorang pun di antara kita yang baru pertama kali dengar ayat ini terus mikir, aduh kok berat betul ya. Kenapa ya? Kok aku nggak tahu dari dulu? Kenapa aku nggak tahu? Kok baru tahu sekarang? Saya pakai bahasa gurauan juga. Sudah terlambat untuk balik. Sudahlah, lanjutkan saja. Betul? Saudara, maaf. Ya jangan saudara mikir yang macam-macam. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Begitu COVID-19 makin merajalela, saudara, sejak Adam diciptakan sampai tahun 2021, baru pertama kali dalam bulan Juli saya mengalami, selama saya hidup saudara, belum pernah seperti yang saya alami bulan Juli. Maka itu, saya masih ingat doa istri saya untuk Tuhan buat sesuatu buat COVID-19. Kenapa? Saya bersyukur. Istri saya itu pendoa yang hebat. Dia berdoa sambil serius, menangis. Tuhan, kenapa? Belum pernah sepanjang kami hidup seperti bulan Juli. Tiap hari pasti dengar ada sahabat, ada teman yang meninggal. Ngeri sekali. Marah kita harusnya. Nah, maka itu saya minta maaf. Kalau kita sudah baca ayat 27, ya. Ini yang saya mau katakan, sejak Adam diciptakan, baru Juli 2021, manusia begitu dekat dengan yang namanya kematian. Betul nggak saudara? Dekat sekali. Maka itu saya katakan tadi, kalau ada yang kaget setelah sekian lama mengikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sudah sekian lama, baru hari ini dengar bahwa untuk menjadi murid Yesus itu harus siap. Yang gak enak, sampai mati pun tetap terus mengikut Yesus, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Itu terjemahan sederhana Indonesia. Nah, saya katakan, kalau saudara baru dengar hari ini ayat yang seberat ini, lalu saudara mau balik, terlambat. Sudah jalan sekian jauh, toh kematian sudah dekat dengan kita, mau apa lagi? Maaf ya, jangan marah saya berkata ini. Maka itu saudara, ayo. Ada yang ingat dari Palu, lagu mengikut Yesus keputusanku. Betul. Ada yang dari Pontianak, bersyukur saya bisa hidup sampai sekarang. Kalau enggak, saya sudah lewat karena COVID. Betul. Suatu malam, tiba-tiba Roh Kudus gerakan untuk saya berdoa buat anak saya ini di Pontianak. Saya nggak tahu keadaannya saat itu. Ternyata dia sedang dalam pada perang dengan maut itu. Oke? Jadi jangan mundur ya. Saya sampai di sini kok. Nah, ayat 33. Waduh, ini lebih berat lagi saudara. Kalau ayat 26 lebih mengutamakan Yesus daripada yang lain. Ayat 27, waduh, mulai berat juga. Tuhan tolong, harus mau pikul salib kita sendiri sampai mati. Ayat 33 lebih berat lagi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. TSI, begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku, ampun Tuhan, maka kamu bukan pengikutku. Saudara, ini syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan, ya.
Saya ulangi ya, terjemahan sederhana Indonesia ini tepat. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Nah, yang masih mata duitan, yang masih cinta duit, ampun, mikir saudara. Syarat dan ketentuannya adalah, jadi ini yang Tuhan mau, syarat dan ketentuan untuk menjadi murid Yesus. Lukas 14, 26, 27, dan 33. Ya, PS. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Wih, luar biasa. Ayo kita mengambil keputusan dengan serius, mentaati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang ikut belajar di sini, ya, tidak mau melakukan syarat dan ketentuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus kita lakukan. Ayat terakhir, Filipi pasal 3 ayat 10. Inilah komitmen kita. Harus kita ajarkan pada diri kita sendiri. Jangan ajarkan ini pada orang lain, pada diri kita sendiri. Apa yang jadi kehendak utama kita dalam hidup ini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya akan uraikan dari kalimat terakhir. Wajar bukan kalau semua kita ingin menjadi seperti Yesus? Maka itu doa kita, ku mau sepertimu Yesus. Maaf, ternyata ada beberapa murid Tuhan Yesus, kalau nyanyi ku mau sepertimu Yesus, itu bayangannya, Tuhan pakai aku untuk buat mujizat supaya orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tuhan pakai aku untuk membangkitkan orang mati. Enggak apa-apa kalau memang itu kerinduan saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan jauh lebih suka kalau kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saya baca terjemahan yang lain, AYT. Untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. PIS. Dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. TSI. Maka sekarang saya hanya rindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri menderita sampai saya rela. Perhatikan, sampai saya rela mati seperti Dia. Saudara, inilah kebenaran yang kita harus mempercayai Dia. Maka itu mari kita periksa, mari kita jujur. Kerinduan yang bagaimana? Kehendak apa di hidup kita? Setelah semua kita tahu syarat dan ketentuan menjadi muridnya, seperti tadi, the passion. And I continually long to know the wonders of Jesus more fully and to experience the overflowing power of His resurrection working in me. I will be one with Him in His sufferings, and I will be one with Him in His death. Jadi terjemahan The Passion lebih dipertajam. Aku sangat rindu, continually long, sangat rindu. Terima kasih Tuhan untuk ini, ya, of Jesus, the wonders of to know the wonders of Jesus more fully, lebih lagi aku dibawa masuk dalam pengalaman kematiannya, penderitaannya sampai kebangkitannya, dan kita menjadi sama seperti Dia. Saudara, jangan ada yang lari dari hadirat Tuhan. Ayo mulai sekarang kita sungguh-sungguh menggenapi, memenuhi syarat dan ketentuan yang Tuhan percayakan buat kita. Oke, saudara, kalau ada di antara kita
merasa berat untuk memenuhi syarat dan ketentuan ini, Roh Kudus pasti menolong kita. Tidak ada seorang pun di antara kita, dengarkan, tidak ada seorang pun di antara kita yang rajin doa puasa, yang sudah hafal ratusan ayat Alkitab, yang rajin doa pagi, maaf, tidak menjamin saudara dan saya mampu melakukan semua syarat dan ketentuan ini, kecuali Roh Kudus menolong kita untuk memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi kan indah, nggak pakai kekuatan kita sendiri, tapi pakai kekuatan Roh Kudus. Jangan takut ya, pasti bisa. Nah, ayat terakhir Filipi 4 ayat 13. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuannya. Awas, yang ada alasan itu. Filipi 4 ayat 13. Terima kasih Bapak. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara. Nah, kalau ada segala perkara, termasuk syarat dan ketentuan yang kita baru pelajari ya? Tidak. Iya. Jadi saya ganti, segala syarat dan ketentuan yang harus kita tanggung, kita pikul, kita penuhi untuk menjadi murid Yesus, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada ayat. Aku dapat melakukan segala sesuatu, termasuk aku dapat menggenapi semua syarat dan ketentuan yang ditulis di Alkitab untuk aku bisa menjadi murid Yesus. Saya baca lagi, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Ya, ada komen dari Surabaya. Terima kasih buat firman ini, hebat. Belum pernah saya dengar pencerahan yang tajam ya seperti topik firman ini. Benar ya, dari Salatiga. Terima kasih Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kita taat, penyertaannya sempurna, penyertaannya penuh atas kita semua, dan Tuhan mengerjakan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. TSI, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Saya baca dengan tema kita, saya bisa memenuhi semua syarat dan ketentuan yang saya dengar dari firman-Nya karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Haleluya. Jadi nggak ada yang alasan nggak bisa ya. Mari semua kita berlomba-lomba mengerjakan untuk menjadi murid Yesus yang berkenan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.